Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas seputar pinjaman online. Tapi sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips penting cara memilih aplikasi pinjaman online yang aman dan terpercaya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, di sini saya mau jujur dulu nih. Tidak bisa dipungkiri bahwa pinjaman online itu memang ada kalanya menolong kita di saat kondisi sedang sulit. Nah, banyak orang yang pakai pinjol itu karena keadaan sulit dan memang sudah terdesak. Jadi bukan karena mau gaya-gayaan sebetulnya. Walaupun memang di luar sana masih ada yang seperti itu, menggunakan aplikasi pinjol untuk hal yang tidak perlu. Situasi mendesak memang tidak bisa direncanakan kapan akan datangnya. Tiba-tiba butuh biaya sekolah, kesehatan, atau ada kebutuhan darurat lainnya. Nah, disitulah pinjol mulai kelihatan sebagai jalan keluar teman-teman. Nah, tapi harus kalian ingat bahwa nggak semua aplikasi itu niat bantu kita. Ada yang bunganya tinggi, ada yang syaratnya ribet, bahkan ada yang belum terdaftar secara resmi di otoritas jasa keuangan. Jadi, supaya kalian nggak salah pilih aplikasi pinjaman online, sebetulnya ada beberapa patokan yang paling simpel untuk memilih aplikasi pinjaman online yang aman. Nah, apa saja patokannya? Yang pertama itu jelas terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, ini adalah hal yang paling wajib teman-teman. Kalau misalkan terdesak, kalian wajib memilih aplikasi pinjaman online yang sudah berizin ataupun terdaftar di OJK. Kemudian patokan yang kedua yaitu kalian harus memilih pinjol yang memiliki limit jelas, tenor jelas, dan bunganya juga jelas. Kalau aplikasinya tidak transparan terkait bunga dan yang lainnya, lebih baik kalian skip aja aplikasi pinjol tersebut. Selanjutnya, pastikan aplikasi yang kalian pilih tidak meminta akses yang aneh-aneh, seperti kontak atau galeri. Nah, dengan tiga indikator yang saya sebutkan tadi aja, sebetulnya kalian sudah bisa menyaring banyak aplikasi pinjaman online. Oke, selanjutnya kita akan bahas gimana sih cara kerja aplikasi pinjaman online. Jadi, sebagian besar aplikasi pinjaman online itu biasanya bekerja seperti ini teman-teman. Yang pertama, kalian harus daftar dulu menggunakan KTP dan mengisi data diri. Baik itu pinjol legal ataupun ilegal sekalipun, cara kerjanya seperti itu. Kalian harus mengupload dokumen KTP dan mengisi data-data pribadi. Kemudian, mereka juga menggunakan sistem yang namanya scoring untuk nentuin apakah kita layak dapat pinjaman atau tidak. Nah, kalau misalkan kita lolos dari tahap evaluasi tersebut, biasanya dalam hitungan menit aplikasi pinjol akan langsung mencairkan dana ke rekening kita. Dan selanjutnya, pembayarannya biasanya dilakukan melalui transfer ataupun virtual account yang sudah ada di aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian diminta melakukan pembayaran di luar aplikasi, lebih baik dihindari aja teman-teman. Nah, intinya semua pinjol itu memiliki cara kerja yang sama. Yang membedakan antara aplikasinya itu hanya bunganya, tenornya, dan seberapa gampang mereka ACC pengajuan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa tips supaya peluang ACC kalian lebih tinggi di aplikasi pinjaman online manapun. Untuk tips yang pertama, pastikan data pribadi kalian konsisten seperti nama, alamat, dan kontak yang aktif. Tips yang kedua dan yang tidak kalah penting yaitu kalian harus menggunakan nomor HP yang sudah lama dipakai. Nah, jangan pernah kalian menggunakan nomor baru untuk mendaftar aplikasi pinjol, karena hal itu juga akan menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Tips yang ketiga, kalian harus memiliki riwayat pinjaman yang baik di aplikasi lain. Nah, kalau misalkan kalian pernah pinjam dan sering membayar tepat waktu, disitulah nanti akan menjadi nilai plus yang besar. Selanjutnya tips yang keempat, yaitu usahakan upload foto dokumen yang jelas. Nah, hal ini terdengar sepele, tapi nyatanya banyak orang yang gagal hanya karena foto KTP-nya buram teman-teman. Kemudian tips yang terakhir yaitu usahakan kalian mengajukan nominal sesuai dengan kemampuan. Nah teman-teman, jadi itu adalah beberapa tips supaya peluang ACC lebih besar. Oke, jadi intinya meskipun proses pinjaman online itu cepat dan tanpa jaminan, tapi ingat kalian harus siap bayar tepat waktu. Nah kalau telat, nanti kalian bisa kena denda, skor kredit turun, bahkan bisa susah ambil pinjaman di tempat lain. Oke, jadi itu adalah pembahasan lengkap tentang cara memilih aplikasi pinjaman online yang aman dan terpercaya.
Nah, kalau misalkan kalian mau bahas lagi aplikasi pinjaman online tertentu, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.